Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Merasa buntu dengan masalah yang dihadapinya, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 mencoba kembali menghubungi kakek segala tahu. Apakah Wiro akan mendapatkan jawabannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Wiro Sableng tertawa, tapi mukanya merah. Si segala tahu kerontangkan kalengnya. Kerontang, kerontang. Nah, saat ini, apakah kau mau mendengar ramalan baru tentang dirimu? Wah, tentu saja, sahut Wiro Sableng. Ulurkan tangan kirimu. Wiro lantas ulurkan telapak tangan kirinya. Si segala tahu kerontangan kalengnya, lalu meraba-raba telapak tangan pemuda itu. Nyatanya nasibmu kali ini pun masih malang, orang muda. Malang bagaimana? Wiro kepingin tahu. Kau tengah menghadapi persoalan pribadi yang pelik. Si segala tahu kembali kerontangan kalengnya. Persoalan pribadi apa maksudmu, Pak? Tanya Wiro berdebar. Kau jangan berpura-pura, anak muda. Kukatakan saja belak-belakan. Persoalan pribadi menyangkut ihwal asmara. Berubahlah paras pendekar 212. Dia tak berani memandang ke arah Lestari ataupun Panji Kenanga. Si segala tahu melanjutkan. Kau mencintai seorang gadis, tapi gadis itu menyukai orang lain. Lalu kau bertekad memperlihatkan pribadi dan jiwa besarmu yang luhur, mengundurkan diri demi kebahagiaan orang yang kau kasih itu. Betul? Wiro garuk-garuk kepala. Apa yang dikatakan orang tua itu betul, tapi mana berani dia membenarkan. Entahlah Pak Tua, aku tak begitu mengerti persoalan yang kau katakan itu. Si segala tahu tertawa. Kau pandai menyembunyikan rahasia hatimu, orang muda. Aku menghormati manusia berjiwa besar sepertimu, rela berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Nah, sekarang katakan, kau hendak tanyakan apa padaku? Wiro lalu menuturkan peristiwa lenyapnya tusuk kundai perak sebagaimana yang didengarnya dari Lestari. Sementara Panji Kenanga sudah turun dari punggung angin salju. Karena gadis murid si pemusnah iblis itu ada di sini, sebaiknya biar dia saja yang menceritakan sekali lagi, biar jelas, kata si segala tahu sambil kerontangkan kaleng bututnya. Kerontang. Tapi sebelumnya, apakah kau mau kuramalkan nasib perjalanan hidupmu? Kau boleh percaya, boleh tidak pada apa yang nanti akan kukatakan. Terima kasih Bapak segala tahu. Ya, Lestari menolak secara halus. Ia khawatir ramalan orang tua itu akan membuka rahasia pribadinya di hadapan dua pemuda itu. Lebih penting kalau kau dapat menerangkan peristiwa lenyapnya tusuk kundai. Baik. Sekarang terangkan kisah lenyapnya benda itu, termasuk perjalananmu sampai kemari. Jangan satu hal pun kau lupakan.
Lestari lalu memberi keterangan. Baru setengah bagian mengenai perjalanannya dituturkan si segala tahu. Si segala tahu memotong dengan kontangan kalengnya. Kelontang, kelontang. Cukup. Sekarang coba keluarkan, carikan kain hijau yang kau temukan dekat mayat busuk pada petang hari pertama kau meninggalkan Danau Jembangan. Lestari keluarkan secarik kain hijau dari balik pakaiannya dan menyerahkannya pada si segala tahu. Sambil meremas-remas robekkan kain baju itu dengan tangan kirinya, orang tua ini mendongak ke langit dan goyangkan kalengnya tiada henti. Kelontang, kelontang. Lama sekali, setelah mukanya keringetan, baru dia hentikan kerontangan kalengnya dan berpaling pada Lestari. Kalian bertiga, dengarlah baik-baik. Tusuk kunda itu pada mulanya memang dicuri oleh seorang yang punya kelihayan mencuri. Katakanlah raja paling tingkat tinggi. Mayat yang ditemukan oleh gadis ini itulah mayat si raja maling. Jika aku tidak salah, hanya ada satu raja maling di rimba pesilatan masa ini, yakni manusia bernama Singgar Manik. Mengapa dia jadi mayat? Bukan mati karena sakit, dia dibunuh oleh orang. Singgar Manik bukan seorang berkepandaian rendah. Aku merasa pasti dia dihadang oleh lebih dari satu orang yang juga menginginkan tusuk kunda itu. Terjadi perkelahian, Singgar Manik jadi korban. Tusuk kunda dirampas oleh pencuri-pencuri baru. Apakah kau tahu siapa orang-orang itu? Tanya Lestari penuh harapan. Siapa mereka? Karena kejadian ini di wilayah timur, ditambah bukti cabikan kain hijau, berat dugaanku, tusuk kunda itu kini berada di tangan dua bersaudara, Nyoka Gandring dan Nyoka Putubayan. Siapa mereka itu? Tanya Wiro. Dua saudara kembar, keduanya Brahmana sesat. Mereka berseragam pakaian hijau, bermuka seperti ular. Karena itu, mereka diberi julukan sepasang kobra dewata. Selain berilmu tinggi, juga diketahui gemar mengumpulkan senjata atau benda-benda mustika. Terima kasih, keteranganmu sangat berguna. Tanpa petunjukmu, tak mungkin kami bisa menemukan kembali kedua senjata itu. Ujar Wiro. Lestari pun mengucapkan terima kasih berulang kali. Bapak segala tahu, berapa kami harus membayarmu? Tiba-tiba Lestari bertanya. Si orang tua tertawa mengekeh. Pertanyaanmu lucu sekali anak gadis. Selucu tindakanmu menghadapi kenyataan yang menyangkut dirimu akhir-akhir ini. Kau tak perlu menanyakan soal bayaran. Jika sepasang kobra dewata dapat kalian tamatkan riwayatnya, maka itu adalah lebih dari bayaran. Manusia-manusia seperti mereka harus dilenyapkan agar dunia yang indah permai ini menjadi tenang tentram. Budi baik dan pertolonganmu tak akan kelupakan, kata Lestari lalu menjurah dalam-dalam. Si segala tahu angkat bahu, kerontangkan kalengnya lalu tinggalkan tempat itu. Kelihatannya dia cuma melangkah biasa, namun sesaat kemudian dia sudah berada jauh di ujung bukit. Astaga, kita tidak menanyakan di mana harus mencari sepasang kobra dewata, seru Panji Kenanga. Tak usah khawatir, aku tahu di mana sarang mereka. Kita harus segera berangkat ke Banyuwangi, jawab Wiro Sableng. 12 hari mengadakan perjalanan, baru ketiga orang muda itu sampai ke Banyuwangi, kota paling ujung di timur Pulau Jawa. Saat itu, Banyuwangi tengah menyambut dengan upacara besar-besaran kedatangan Adipati Surabaya yang berkunjung untuk meresmikan pengangkatan Adipati Pembantu di Banyuwangi. Adipati Surabaya datang dengan sebuah kapal layar, karenanya suasana di pelabuhan Banyuwangi ramai. Bukan main. Di antara keramaian itu, menyelinaplah Wiro, Lestari, dan Panji Kenanga. Menurut keterangan yang mereka peroleh dari beberapa orang di tengah jalan, sepasang kobra dewata berada di sebuah rumah makan di tengah pantai.
Rupanya, kedua orang ini bermaksud menyambut kedatangan Adipati Surabaya. Mungkin bukan sekedar menyambut, tapi sambil mencari mangsa kalau ada benda berharga yang bisa disikat. Meskipun rumah makan itu ramai sekali, namun 3 muda-mudi yang masuk segera dapat mengenali 2 orang yang mereka cari. 2 lelaki berkepala botak, bermuka angker, dan mengenakan pakaian hijau duduk di sebuah meja yang agak terpisah di tengah ruangan besar. Agaknya, para pengunjung yang lain merasa segan atau tak mungkin takut duduk dekat-dekat meja mereka. Nyoka Gandring dan Nyoka Putubayan serta-merta melayangkan pandangannya pada Dara berbaju merah yang barusan masuk bersama 2 pemuda. Nyoka Putubayan menyentuh lutut kakaknya. Saya berkata perlahan, "Hei, lihat, gadis cantik berbaju merah itu seperti sengaja menuju ke arah kita. Kau kenal dia?" Betul. Siapa bidadari ini adanya? Aku bisa setengah mati tergila-gila padanya," saut Nyoka Gandring. Terus sampai di hadapan kedua orang itu, Wiro segera menegur. "Gerangan, apa yang akan Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 tegurkan?" Dua lelaki berkepala botak, bermuka angker, dan mengenakan pakaian hijau duduk di sebuah meja yang agak terpisah di tengah ruangan besar. Agaknya, para pengunjung yang lain merasa segan atau mungkin takut duduk dekat-dekat meja mereka. Nyoka Gandring dan Nyoka Putubayan serta-merta melayangkan pandangannya pada Dara berbaju merah yang barusan masuk bersama 2 pemuda. Nyoka Putubayan menyentuh lutut kakaknya. Saya berkata perlahan, "Hei, lihat, gadis cantik berbaju merah itu seperti sengaja menuju ke arah kita. Kau kenal dia?" Betul. Siapa bidadari ini adanya? Aku bisa setengah mati tergila-gila padanya, saut Nyoka Gandring. Itu sampai di hadapan kedua orang itu, Wiro segera menegur, "Apakah kami berhadapan dengan sepasang kobra dewata?" Baik Nyoka Gandring maupun Putubayan saat itu hanya memandang kepada Lestari. Tanpa mengalihkan pandangannya, Putubayan bertanya, "Kalian siapa?" Seenaknya Nyoka Gandring menimpali, "Apa kalian datang untuk mengantar gadis jelita ini?" Wiro tertawa lebar. "Betul, darah jelita ini memang untuk kalian. Tapi ada syaratnya." Katakan cepat syaratnya," ujar Nyoka Gandring pula. "Mudah saja," yang menyaut Panji Kenanga. "Serahkan dulu tusuk kundai perak yang kau curi dari tempat si pemusnah iblis di Danau Jembangan." "Apa?" Sepasang kobra dewata sama-sama terkejut. Nyoka Gandring berkata, Aku tidak begitu suka membicarakan persoalan ini. Aku lebih suka kalian pergi dari sini, tapi tinggalkan si cantik ini." "Kawan-kawan," kata Wiro sambil memandang pada Lestari dan Panji Kenanga dan kedipkan matanya, "Agaknya terpaksa kita harus meninggalkan gadis ini pada 2 manusia botak ini. Tapi bagaimana kalau kita minta tebusan nyawa mereka?" "Setuju," jawab Lestari dan Panji Kenanga. Sang Dara segera keluarkan suling perak yang menjadi senjatanya. Melihat benda ini, Nyoka Putubayan menyeringai, "Wah, hari ini rezeki kita besar sekali. Dapat gadis cantik dan tambah senjata baru." "Manusia ular jelek, kalian hanya ada satu pilihan," pembentak Wiro. "Tusuk kundai itu atau nyawa kalian." "Bangsat kurang ajar," teriak Nyoka Putubayan jadi marah. Tanpa berdiri dari kursinya, dia pukulkan tangan kanannya ke depan. Segulung angin menerpa dahsyat. 3 muda-mudi itu cepat menyingkir.
Namun seorang tamu yang duduk jauh di belakang mereka menjadi korban. Tubuhnya mencelat dengan kepala kelihatan membiru. "Kalian memang minta racun!" teriak murid Sinto Gendeng. Lalu sekali bergerak, dia balikan meja besar di hadapan kedua Brahmana sesat itu. Serta-merta kacaulah rumah makan besar itu. Perkelahian 3 lawan 2 terjadi. Lestari tak mau mundur walau Wiro dan Panji memperingati. Wiro menghadapi Nyoka Gandring, sedang Panji dan Lestari melayani Nyoka Putubayan. Orang ramai yang ada di pelabuhan begitu mengetahui perkelahian di rumah makan itu, serta-merta datang berlarian untuk menyaksikan dan melupakan penyambutan terhadap Adipati Surabaya. Mereka hanya berani menonton dari jauh karena takut akan terkena pukulan-pukulan maut yang saling dilepaskan. Semula, sepasang kobra dewata menganggap remeh 3 muda-mudi itu. 2 jurus paling banyak mereka pasti akan merobohkan Wiro serta Panji dan melumpuhkan Lestari. Namun, 2 saudara kembar ini jadi terkejut ketika setelah 7 jurus tak satu serangan mereka pun yang berhasil. Malah tekanan lawan mulai dirasakan dan ini membuat keduanya jadi penasaran. Nyoka Putubayan keluarkan jurus-jurus simpanannya lebih dulu. Didahului bentakan keras, dia menyebut dengan jurus Kobra Sakti mengamuk. Sejak jurus ke-8 itu, hamburan serangannya membuat gerakan Lestari dan Panji Kenanga seperti terbendung. Di lain pihak, Nyoka Gandring yang berkelahi menghadapi Wiro Sableng yang mulai terdesak hebat juga sejak tadi sudah keluarkan jurus-jurus silat andalannya. Beberapa kali dia melepaskan pukulan sakti yang menebar sinar beracun. Namun Wiro yang sudah mendapat peringatan dari Panji Kenanga berlaku waspada hingga tak satu serangan lawan pun mampu mencelakainya. Melirik ke kiri, Nyoka Gandring melihat adiknya mengucurkan darah dari pelipis kiri. Tusukan suling Lestari telah berhasil menyerempet kepalanya. Hatinya was-was. Sadar diyakini kalau 3 lawan yang mereka hadapi bukan pemuda-pemudi biasa. Mereka pasti murid-murid tokoh silat tingkat tinggi. Berada dalam was-was begitu membuat Nyoka Gandring menjadi lengah. Akibatnya, satu jotosan Wiro tak sempat dikelipnya. Nyoka Gandring terpental dan terguling di atas meja di belakangnya. Sambil menahan sakit, dia kirimkan tendangan untuk mencegah lawan mendekat. Tenggorokannya terasa panas, tanda-tanda darah yang hendak mengalir keluar. Baik Nyoka Gandring maupun Nyoka Putubayan adalah 2 tokoh silat yang tidak hanya mengandalkan kehebatan ilmu silat tangan kosong, termasuk tenaga dalam dan pukulan-pukulan sakti. Namun setelah habis-habisan menghantam, tak satu pun serangan mereka mengenai sasaran. Malah kini mereka mulai terdesak hebat, bahkan kena digebuk. Maka keduanya benar-benar jadi marah. Selama ini, memang tak satu lawan pun dapat bertahan lama menghadapi salah satu dari mereka. Apalagi jika turun berdua. Sekaligus, hari ini mereka ternyata bertemu tembok baja. "Monyet gondrong," maki Nyoka Gandring. "Jika kau inginkan benda ini, nih, ambillah." Dengar suruhan Nyoka Gandring. Satu sinar perak menyilaukan disertai semburan angin panas berkelebat ke arah Wiro Sableng. Tusuk kundai perak mencari maut. Wiro sudah tahu kehebatan benda milik gurunya itu, cepat menyingkir. Dia tak mau menunggu lebih lama. Senjata itu hanya bisa dihadapi oleh senjata gurunya yang lain, yakni Kapak Naga Geni 212. Maka Wiro segera keluarkan senjata ini. Ketika Kapak Maut Naga Geni 212 dikiblatkan ke depan, terdengar suara seperti 1000 tawon mengamuk. Orang banyak menonton tambah ketakutan dan tutup kuping mereka. Sinar putih menggelombang menyongsong hantaman sinar perak. Rumah makan besar itu seperti diguncang gempa. Dentuman dahsyat meruntuhkan sebagian atap. Jeritan maut yang keluar dari mulut Nyoka Gandring lenyap begitu tubuhnya tertimbun runtuhan atap. Tangan kanannya yang terbabat putus oleh Kapak Maut Naga Geni 212 mental dan jatuh di atas sebuah meja. Tusuk kundai masih tergenggam dalam kutungan tangan itu. Wiro segera ambil senjata mustika itu.
Setelah memperhatikan sejenak dengan perasaan getir benda lambang perjodohannya itu, Wiro lalu masukkan ke balik pinggang pakaiannya. Nyokap Putubayan seperti gila ketika menyaksikan kematian kakaknya. Dia tinggalkan Lestari dan Panji Kenanga langsung menyerbu Wiro Sableng. Wah! Namun mengalihkan serangan kepada pendekar 212 justru hanya mempercepat kematiannya. Setelah membuat gerakan mengelak 2 kali berturut-turut, Wiro yang masih memegang kapak naga geni 212 segera hantamkan senjata itu ke kepala nyokap Putubayan. Tak ada rasa belas kasihan lagi di hati pemuda ini. Baginya, nyokap Putubayan dan Nyuka Gandring di samping Singgar Manik adalah manusia-manusia penimbul bencana, hingga tali perjodohannya dengan Lestari berantakan begitu saja. Kalau tusuk kunda itu tidak mereka curi, tak akan Lestari meninggalkan tempat kediaman gurunya yang akhirnya membawa pertemuan kembali sang dara dengan Panji Kenanga. Nyokap Putubayan ajal dengan kepala hampir terbelah. Rumah makan itu menjadi gempar. Bahkan seluruh pelabuhan jadi geger. Di antara keramaian itu, Panji berbisik, "Lestari, aku tak melihat Wiro lagi. Kemana lenyapnya?" Gadis itu terkejut dan memandang berkeliling. "Mungkin dia sudah keluar lebih dulu. Kita cari ke tempat penempatan kuda." Lestari dan Panji Kenanga segera meninggalkan rumah makan. Orang banyak menyingkir memberi jalan. Di tempat Panji menambatkan angin salju juga tak kelihatan orang yang mereka cari. Ada firasat tak enak dalam hati Panji dan dikatakannya terus terang pada Lestari. "Jangan-jangan Wiro sudah pergi, sengaja meninggalkan kita. Panji, ada kertas di leher kudamu." Lestari berkata sambil menunjuk pada secari kertas yang digantungkannya dengan selai benang ke leher angin salju. Panji Kenanga segera mengambil kertas itu, membuka lipatannya. Ternyata sepucuk surat yang kelihatannya sudah disiapkan Wiro selama sebelumnya. "Sahabatku Panji dan Lestari, bagaimanapun ikatan jodoh tidak ada arti dan tua hanya dibanding dengan kasih sayang murni yang kalian tanamkan dalam hati masing-masing. Kudoakan kalian berbahagia dalam menghadapi masa depan. Cinta murni lebih agung dan suci dari ikatan jodoh yang diatur. Karenanya, tusuk kundai perak terpaksa kubawa untuk kuserahkan kembali pada guruku. Selamat tinggal. Tuhan akan memberkahi kalian, sahabat kalian, Wiro Sableng." Panji menoleh dan menyerahkan surat itu pada Lestari. Sang dara tak berani menerima surat itu. Kedua matanya berkaca-kaca. Untuk beberapa lamanya, tak satu pun di antara mereka bisa bicara. Di pelabuhan, kapal layar Adipati Surabaya telah merapat, tapi orang banyak masih saja berkerumun di dalam dan di luar rumah makan. Akhirnya, Panji memegang lengan Lestari dan berkata, "Kukira Wiro satu-satunya manusia berjiwa paling besar di dunia ini. Mari kita tinggalkan tempat ini. Kita harus ke Danau Jembangan menemui gurumu. Kita harus menceritakan apa yang telah terjadi." Lestari hanya mengangguk perlahan lalu naik ke punggung angin salju. Panji duduk di belakangnya. Sesaat kemudian, keduanya lenyap di tikungan jalan, meninggalkan kepulan debu yang diterjang kaki kuda. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Cinta Orang-Orang Gagah. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Iblis-Iblis Kota Hantu. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.